أمان الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Begitu juga dengan para masyayikh kita, bagaimana Kiai Syamsul Arifin dengan karomahnya, Kiai As'ad beberapa kali menunjukkan keistimewaan yang beliau miliki, ya. Yang paling sering banyak diketahui adalah beliau berada di beberapa tempat dalam satu waktu, dan itu kejadian tidak hanya pada satu orang, tapi beberapa orang. Kiai Fawaid pun dalam satu kesempatan menyampaikan, engkau tak kira teti kiai, mun tak tahu kah kabadaan datang santri. Hampir sama dengan karomah yang dimiliki oleh Kiai As'ad, seperti yang diceritakan oleh Tuan Guru siapa? Supartan. Ketika sedang ada kumpulan, semua santri disuruh berkumpul di aula yang lama. Lalu beliau bertanya kepada pengurus bagian keamanan, termasuk Tuan Guru waktu itu sebagai pengurus, sudah kumpul semua? Sudah, Kiai. Belum. Beliau seakan-akan melihat sesuatu. Allahu a'lam, apakah tayangan CCTV itu santri saya itu ada di tengah hutan itu. Kentare. Betul, naik sepeda motor. Ada santri main silat di tengah hutan. Akhirnya suruh pondok. Ada pengarahan, ada kumpulan. Kiai Fawaid pernah dalam satu kesempatan di bandara Jakarta, Suta atau bandara satunya, kota orang santri, arwah ditunjuk oleh beliau dari jarak yang cukup jauh, arwah santri Sokaraja. Nah, orang yang diajak bicara ini, ketika dia mendekati ingin membuktikan mungkin ya, ternyata disapa lebih dahulu oleh orang tersebut. Ustaz, jenengan dari Sukorejo? Iya. Loh, sampean santri Sukorejo? Iya, saya jadi karyawan di bandara ini. Sampean sama Kiai ya? Padahal Kiai sudah tahu tadi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan ghafurah. Dan firasa, mukasyafah itu bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan sebagai kebanggaan, bukan. Kadang-kadang mukasyafah itu menjadi ujian. Ya, kalau kemudian ada orang datang terlihat wajahnya seperti anjing, terlihat wajahnya seperti babi, dia tidak tahan diri lalu menunjuk ban kelakuan nggak pate, ban kelakuan nggak babi, kan bahaya. Tapi ketika orang ini bisa menahan, mungkin memilih kata-kata, tidak sepantasnya seorang manusia berperilaku seperti binatang, kan tidak menyebut. Kadang-kadang ada orang dianugerahi mukasyafah lalu menuding orang itu, dicabut lagi mukasyafahnya oleh Allah. Mukasyafah ini sebenarnya adalah perangkat, alat yang bisa digunakan untuk tarbiyah, mendidik. Sebenarnya yang membuat seseorang itu mengagumi berhala, patung, merasa takut akan ancaman ketika tidak memberikan sesajen, merasa damai ketika selesai mengaturkan sesajen, itu adalah ada pengaruh dari faktor X, syai'un, yakni dari jin. Guru kami ketika berkunjung ke salah satu daerah yang memang banyak
masyarakatnya itu penganut agama lain, sehingga di rumahnya biasa dengan adanya patung sesembahan itu sebagai rutinitas ibadah mereka, ritual mereka, ya memberikan sesajen. Kemudian guru kami bertanya kepada kakak senior kami, salah seorang murid beliau yang memang memiliki kemampuan dalam hal menerawang, melihat alam jin. Coba kamu lihat itu, setiap patung, setiap sesembahan itu, perhatikan, dilihat rata-rata setiap rumah yang memiliki patung itu ada dihuni oleh 7 sehingga angka yang cukup banyak, ya 7-8 dari kalangan jin yang mereka anggap sebagai sesembahan Tuhan. Saya sendiri, Al-Fakil Allah, pernah diajak oleh seorang tokoh agama lain, lalu ditunjukkan, ini tempat Tuhan kami, ini tempat Tuhan kami. Ada satu kisah yang sangat unik. Beberapa tahun silam ketika masih ada Pamandah almarhum Kiai Fawaid, beliau berkunjung bersilaturahim ke alumni di suatu daerah yang memang masyarakatnya bertetangga dengan non-muslim. Banyak patung-patung di sana. Ketika Kiai Fawaid berkunjung mengadakan pengajian silaturahim dengan ramainya pengajian yang beliau hadir di sana, sepulang dari pengajian beliau kembali ke Sukoharjo, tokoh masyarakat, tokoh agama lain datang ke panitia. Lain waktu jangan mengundang kiai ini ya. Kenapa Pak? Tuhan kami pergi. Jadi Tuhannya itu hilang dari tempat huniannya. Dan ketika hilang, ya biasanya harus lebih mudahnya apa ya? Membeli Tuhan baru. Gitu. Jadi ada harganya. Mendatangkan Tuhan baru untuk menghuni tempat itu ada sesajian yang harus dibayar, sekian juta, sekian ribu. Nah ini yang ingin harus terbangun pada setiap santri, baik alumni maupun santri aktif. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya wasilah, punya sambungan yang mengingatkan pada kita, di situ ada harapan yang disebut dengan penjagaan. Dijaga oleh Allah melalui ingatan kita bahwa kita adalah murid dari satu masyayikh, dari satu komunitas pesantren. Identitas ini tidak hilang. Begitu kita ada di suatu komunitas baru, tidak ikut arus di sana, maka akan ada suara-suara kecil, saya santri Sukoharjo, saya pantaskah melakukan ini dan itu, akan menjadi semacam alarm yang mengingatkan, terus mengingatkan. Bahkan ketika kita dihadapkan kepada suatu pilihan yang sulit, ini menjadi pemandu alam bawah sadar kita, pantaskah saya santrinya guru saya seperti ini, begitu. Mulai dari cara berpakaian, cara memilih pekerjaan, bahkan sampai hal yang prinsip, memilih pasangan hidup. Pantaskah saya kemudian menikah dengan orang yang begini begitu. Kadang di awal tidak sadar, atau karena sudah sedang larut dengan pilihan itu, tapi di pertengahan jalan muncul evaluasi, iya,
Kenapa saya memilih pekerjaan ini? Kenapa saya memilih jodoh itu? Kenapa saya berada di komunitas ini dan itu? Begitu seterusnya. Itu terjadi di alumni kita. Sampai pada hal memilih guru thariqah, ya, thariqah. Banyak di antara alumni yang kemudian sudah ikut dalam satu komunitas thariqah, dia merasa, saya kok semakin terjauhkan dari Sukorejo, saya kok semakin terjauhkan dari guru-guru saya di Sukorejo. Apakah ini baik atau tidak? Banyak kemudian konsultasi. Saya katakan, istaghfir billah, minta petunjuk kepada Allah. Ternyata jawabannya, kembalilah kamu ke Sukorejo. Kenapa? Karena guru yang baru engkau temukan belum teruji, telah menuntunmu ke jalan yang Allah ridhai. Sementara yang sudah engkau alami bertahun-tahun di Sukorejo, itu adalah bukti dan sudah ditunjukkan menjadi bagian dari lembaran-lembaran kehidupanmu. Pilih mana yang belum teruji atau yang sudah teruji. Nah, ini persoalan pilihan-pilihan. Baik itu berguru, mencari guru ruhani, ataupun berorganisasi. Bahkan pada akhirnya pilihan-pilihan politik praktis. Di antara mereka ada yang bingung, saya harus bagaimana, karena dawuhnya Ki As'ad begini, dawuhnya Ki Faid begini. Saya katakan sekali lagi, istaghfir billah, karena prinsipnya Ki Faid mengatakan jak teti tokang tok sotok, apa, alat yang untuk mendorong kekuasaan tapi kemudian tidak memberikan manfaat apapun, atau bahkan menjadi, bahasanya beliau, pelacur politik. Nah, semua itu akan kalian hadapi nanti di masyarakat, ya. Mereka yang melanjutkan ke luar negeri, ke perguruan tinggi yang mungkin sudah berabad-abad terkenal lamanya, apa kemudian menjadi orang yang kagetan, wah ini guru saya, ini syekh benar, ya. Terus yang Allah tuliskan takdirnya sebagai proses awal, terhapus begitu saja di agenda kehidupan kita? Tidak. Jadi komitmen untuk terus merajut ketersambungan ini fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Yang kedua, santri baik aktivis maupun alumni dituntut untuk punya kepekaan tinggi dalam segala hal. Itu dilatih, tidak kemudian spontan bisa orang memahami, tidak, ya. Contoh kita sudah selama ini terbangun satu hubungan keluarga besar. Masyayikh kita adalah keluarga besar dari Kiai Samsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Ini adalah keluarga besar kita, rumah besar kita. Orang tua kita adalah tiga pilar pesantren dari era Kiai Samsul, era Kiai As'ad hingga Kiai Fawaid. Kita hidup di dalam keberkahan beliau semua. Kita berada di jalan wasiat perjuangan beliau semua. Tiba-tiba di suatu ketika, misalkan kalian dihadapkan dengan satu ujian, ada yang mengatasnamakan keluarga, dzurriyyah misalkan, tetapi sepengetahuan kalian, sepemahaman kalian tidak searah dengan apa yang digariskan oleh Kiai Samsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Itu materi ujian terberat. Apa yang harus kalian lakukan? Karena ini adalah dzurriyyah guru. Salah bersikap, ini ada darah guru yang harus kita hormati. Nah, seperti halnya yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, masalah Habib, ya. Habib yang ada darah Rasulullah tapi dinilai tidak menunjukkan seperti
keteladanan Rasulullah, menjadi debat politik nasional. Para guru kami sudah menjelaskan, hormati sebagai dzurriyyah, tapi tidak perlu diikuti sebagai satu hal yang dianggap tidak sama dengan Rasulullah. Itu yang garis besar ya. Apalagi keluarga besar Salafiyah Syafi'i Sukoharjo sudah punya panduan. Kayak As'ad sudah ceramah, sudah pidato di mana-mana. Mun beda sih tak pada ben kayak Samsul ya. Sampai begitu tekan tang anak sampai bahasa beliau contohkan waktu itu Pamanda Ki Fawaid masih sebagai Nora, jadi beliau sebut tang anak tibi Fawaid mun tak pada, sampai begitu contohnya. Cek torok, garis dari beliau cek torok, tidak diikuti, bukan tidak dihormati, bukan. Kadang begini, alumni atau santri begitu terjebak dengan ujian semacam ini, ada kecenderungan juga tidak menghormati. Itu menimbulkan persoalan baru, bahkan mengadu domba antara satu keluarga dengan yang lainnya. Kenapa saya katakan ini? Karena ini sering terjadi di keluarga para masyayikh, tidak hanya di Sukoharjo, dimanapun. Tiba-tiba kalian dapat tamu ya, tamu ini ternyata dzurriyyahnya guru, tapi ketika bertamu tidak menunjukkan akhlaknya guru, ajarannya guru. Dia punya kepentingan pribadi, dia punya kepentingan yang tidak sama dengan kepentingannya Salafiyah Syafi'i Sukoharjo. Dia tidak punya garis koordinasi dengan Ikhsas misalkan. Apa yang harus kalian lakukan? Harus cerdas, hormati sebagai tamu, tidak diikuti keinginannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Salafiyah Syafi'i Sukoharjo, tapi hormat. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada alumni tegas, ajunan kurutan gula, ajunan putra turukan gula, cangkolang kengten gula, tak bisa ngereng kasokan ajunan dan gula andi pilihan, dan gula andi panutan. Itu cerdas, tegas di depan, sehingga tidak ayuh pekiuh ke belakang, tidak nanti gimana ini. Nah, kenapa? Karena jelas bahasanya Ki As'ad ya. Kalau sudah tidak sesuai, bahkan ketika beliau menyampaikan persoalan khitoh ya, mun beda orang apidato, tekaan dari PBNU, tekaan Gus Dur, tekaan beliau sebutkan waktu itu Mahbub Junaidi, keng tak pada ban Ki Hasyim Asy'ari, tak pada ban perjuangan Ki Hasyim Asy'ari, cek torok. Engkau, sampai beliau menyontohkan diri sendiri, engkau As'ad si Aventaria muntah pada muntah merugi ke NU, bahasanya beliau merugikan pada NU. Jangan ikuti Kiai As'ad yang sudah karismatik, Kiai As'ad yang sudah menjadi hujah dalam ber-NU, itu menyatakan dirinya jangan diikuti. Berarti kan kita harus punya panduan yang itu menjadi pegangan kita. Kalau kita dalam berislam ada kitab suci, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, sementara ada istimbat ulama, ada ijtihad ulama, maka selama tidak sesuai dengan Quran dan hadis ya tidak perlu diikuti, kan begitu. Nah, selama tidak sesuai dengan Kiai Samsul, Kiai As'ad Fawaid, tidak perlu diikuti. Bukan berarti tidak harus dihormati. Itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi cita-cita bersama para masyayikh, selagi kita mampu untuk ikut serta, ikut andil menjadi bagian yang mewujudkannya, ini harus diperjuangkan bersama-sama. Mengapa ada Ikhsas? Salah satu tujuan besar dari Kiai Fawaid membantu kepentingan Salafiyah Syafi'i Sukoharjo, menghubungkan pesantren dengan masyarakat. Setidaknya diri kita sebagai agen Sukoharjo
menunjukkan bahwa kesan yang pertama, saya ingin tahu syukurnya seperti apa, maka orang melihat diri kita, cara bertuturnya, cara komunikasinya, cara berpenampilannya sudah menunjukkan, oh ini sebagian dari profil Sukorejo. Tunjukkan yang terbaik. Bukan orang melihat, masa ini Santi Sukorejo ya, laki-laki kok kayak perempuan, kan bingung nih. Perempuan kok kayak laki-laki, ini masa santri atau pakaiannya tidak ada bedanya dengan artis kan? Ini merusak kan, merusak nama baik guru kita kan. Lalu dia berdalil, sudahlah jangan urus saya, jangan bawa Pak Sukorejo. Berarti dia akan melepas hubungan silatul arwah ini. Sama halnya dengan anak, sudahlah saya jangan akui sebagai anaknya sampean Bapak Ibu. Kalau perlu darah yang ada dalam diri saya ini kembalikan lagi. Jalan yang Allah pilihkan apa untuk kita? Apa enggak sama halnya kita menolak takdir? Apa enggak sama halnya kita tidak mensyukuri nikmat? Ada. Begitu alumni itu terpeleset, jatuh, lalu dengan ego, dengan kehilangan jati dirinya, dia berargumentasi, sudah, biarkan saya begini, jangan bawa-bawa nama guru saya. Justru ketika Anda diingatkan dan disebut nama gurunya, ini Anda sedang ditarik untuk menuju kebaikan. Ya. Sedang ditarik menuju kebaikan. Ada seorang alumni yang kemudian dia terseret ke dunia dugem, ya, dunia gemerlap malam. Ini kalau nggak salah yang cerita masih alumni juga, keluarga. Suatu ketika dia sedang ada di salah satu pub atau diskotik. Nah ini sadar atau tidak sadar, dia seperti dibopong atau digendong. Orang yang menggendong ini kifawaid ini. Padahal sudah wafat. Kamu keluar dari sini, kamu keluar dari sini, dibawa. Artinya guru kita ngasih ngimani kita, guru kita masih memantau kita. Bersyukur. Bersyukur bahwa kita tidak dilepas dunian wa ukhra, dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita mampu merawat hubungan antara guru dan murid ini sampai nanti bersama-sama di surga Allah. Bagi yang terus berkhidmah di pesantren, teruskan khidmah di pesantren. Masih banyak jenjang pendidikan yang harus ditempuh, masih bisa untuk kemudian berkhidmah di sini, ya. Insya Allah kita terus butuh regenerasi. Para umana terus silih berganti. Ada yang sudah alladzina sabaquna bil iman, maka butuh kader-kader baru, ya. Daripada harus mencari guru yang tidak punya komitmen kesukorjoan, ya, tidak punya visi misi Sukorejo, tidak paham tentang Sukorejo. Kan lebih baik kalian yang anak-anak ideologi Sukorejo, ngajar IPA, ngajar matematika dengan warna masyayikh Sukorejo, daripada mendatangkan orang luar. Kita harus buat rekom, menerima guru mengajar tapi tidak tahu ideologinya apa, kan begitu. Kalian yang diharamkan, kan begitu. Tapi kan kita tidak bisa memaksa seseorang ketika punya pilihan-pilihan. Harus ada tanggung jawab di rumahnya, yang punya pesantren, yang punya lembaga pendidikan, yang harus punya cita-cita orang tua dan seterusnya. Tapi yang sudah bisa memilih untuk
terus bersama Salafiyah Sukoharjo, ini tentu berbeda. Bukan untuk membeda-bedakan, berbeda. Si Eka Polong bersih tak Polong tak ada, kan gitu. Yang terus ada dalam rengkuhan Salafiyah Sukoharjo, berjuang bersama, ya berbeda. Terus kami yang sudah alumni apakah dianaktirikan? Bukan, kalian punya tugas lain di luar sana kan, gitu. Untuk menyebarkan ajaran para masyayikh, untuk mengharumkan nama baik di luar sana. Tetapi yang di sini punya tugas peran yang juga berbeda, merawat anak-anak didik baru, mendampingi keluarga besar Salafiyah Sukoharjo untuk terus berkhidmah kepada umat Sayyidina Muhammad ini. Jangan dikira azan yang tadi dibacakan bukan bagian dari materi tamhidiyah. Tidak, itu bagian dari ciri khas Sukoharjo yang harus kalian kenali, katanya. Ada sudah berapa syekh datang ke sini. Di antara mereka ada yang iktirad. Di antara mereka ada yang tidak mempermasalahkan. Ya, bahkan abah saya, Abah Dhofir, suatu ketika menyampaikan, engkau tak tahu tentang ilmu, kok tak tahu adzan si dukalir ya. Akhirnya waktu itu sempat dicoba adzan seperti biasanya, ternyata terjadi kebakaran. Pernah juga diketahui oleh Kasat, keluar dari dalam, buka pintu, beda apa? Beda katonon ya, entah gudang atau, maka beliau kemudian langsung adzan roh apa beli boleh dukale. Dan kami coba mencari, ada adzan yang memang khusus musara'atul jin, bertarung dengan jin itu ada. Nah, jadi adzan yang satunya adzan sholat, satunya adzan perang gitu ya. Adzannya. Jadi kalau ditinggalkan justru kecolongan nanti. Artinya bahwa kami di sini sejak dahulu, sejak di babat alas di tanah Sukoharjo ini, sejak zaman kayak Samsul ya, pertarungan itu belum selesai. Ya. Ada yang harus menjadi mati syahid, ada kan? Mati syahid. Perang itu kan tidak harus perang seperti yang digambarkan oleh ISIS itu kan ya. Tapi Rotibul Haddad, baca burda, itu kan perang yang dilakukan tiap hari, termasuk adzan 2 kali di musola ini juga bagian dari peperangan yang tidak usai. Sampai kapan? Allahu a'lam. Ya. Sehingga ini pun harus menjadi pemahaman bersama. Bahkan kegiatan-kegiatan besar pesantren seperti Maulid Nabi, seperti hall majmu' adalah bagian dari kekhasan Sukoharjo yang harus kalian kenali dengan baik. Saya khawatir masih ada kejadian salah satu oknum alumni ya, begitu sudah dia menemukan komunitas baru yang dianggapnya lebih sunnah ya, dengan menemukan guru yang punya ilmu yang sesuai dengan Quran dan hadis, maka dia tidak datang lagi ke Sukoharjo pada momentum Maulid Nabi karena seluruhnya bid'ah, dolalah ya. Apalagi ada tumpengan itu, itu dolalah sekali itu. Begitu juga hal majmu', dia tidak datang karena itu juga bid'ah dolalah. Bertahun-tahun sampai kemudian menemukan jalan kembali. Salah satunya dia tanya kepada almarhum Ustadz Zaini Ahsin atau beberapa ustadz senior, ditunjukkan ini ada kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, silakan pahami. Ngaji lagi dia, oh begini ya Ustadz, iya, oh berarti lembak tak ngaji nih, waduh. Saya khawatir kan, saya khawatir
Ada yang mudah kagetan, pulang ke masyarakat, menemukan komunitas baru, guru baru, tiba-tiba menyalahkan tradisi-tradisi kebaikan yang ada di Sukoharjo ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Teruslah berkhidmah. Ini adalah proses terminal ya. Masih ada jalan berikutnya. Semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui nadrah para masyayikh kita, pandangan batin Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Beliau menyaksikan kita, beliau mendapatkan informasi tentang kita, beliau mendoakan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمان الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة